Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Tapi sebelumnya coba diperiksa dulu bajunya yang belum rapi, dasinya kemana Rehan? Iya. Sampah dicek dulu, ada sampah? Tidak ada? Tidak ada, oke. Begitu siap, kita akan baca doa. Silakan, siapa yang pada kesempatan hari ini yang akan memimpin doa? Tunjuk tangan. Oke, silakan Rehan. Semua siap. Berdoa mulai. Baiklah, sekarang untuk menghadirkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya. Dada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Ya, tadi gua absen dulu ya nak ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Hadir. Ya, oke, alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan dengan badan sehat, pikiran sehat, maka kita bisa belajar dengan aman, nyaman. Dan ilmu yang kita peroleh hari ini mendapat barokah subhanahu wa ta'ala. Oke. Baik anak-anak hebat sekalian semuanya. Minggu kemarin kalian masih ingat? Ingat tidak materi kita minggu kemarin? Tentang apa minggu kemarin? Tentang Menghindari gibah dan melaksanakan menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Oke, coba ibu mau tahu siapa yang di rumah belajar. Kira-kira apa sih itu gibah? Ibu ingatkan lagi, apa itu gibah? Silakan, saya bisa jawab. Ya, Dea, silakan Dea. adalah memuji, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Yang kedua, gibah dianggap sebagai perbuatan tercela dalam Islam. Oke, kenapa? Saya, Bu, Iya, coba Marcel. karena berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa gibah diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Iya betul. Sesat. Kenapa? Karena dengan gibah berarti kita sudah menzolimi orang lain. Kira-kira dengan gibah, kalau kita menggibahi orang dan itu tidak benar, yang terjadi dengan orang tersebut apa? Michelle? Sakit hati. Tadi sih, Michelle katanya sakit hati. Coba siapa yang tahu lagi? Kalau kira-kira kita gibahin orang, apa yang dirasakan orang tersebut? Sedih. Ibaratkan kalau kalian digibahin orang, dijelek-jelekin orang, kalian sedih gak nak? Oh, sedih. Sedih. Iya, itu adalah pembahasan materi kita minggu lalu. Nah, minggu ini, hari ini kita tetap akan membahas tentang gibah. Tetapi subgibah menganalisa kasus mengenai gibah dan tabayun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisa kasus yang melibatkan gibah dan tabayun serta memberikan solusi praktis. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah harmonisasi dengan menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Menghindari gibah. Nah, apa sih cara-cara menghindari
surat Al-Hujurat ayat 12. Allah itu sangat membenci orang yang memuji. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri. Jadi itu adalah salah satu cara menghindari ghibah adalah introspeksi diri. Apakah saya lebih baik dari mereka? Apakah saya lebih baik dari dia? Begitu kan ya? Kemudian yang keempat, menjaga lisan dan terakhir berpikir positif. Bagaimana kita menjaga lisan? Sebelum kita ngomong, setidaknya kita hati-hati dulu. Apakah seseorang ini tersinggung? Apakah seseorang ini akan marah dengan kata-kata yang kita ucapkan? Apa itu tabayun? Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Mencari sesuatu yang tidak jelas sehingga jelas keadaannya. Tabayun di sini dimaksudkan adalah proses, ya kan, langkah-langkah bagaimana caranya supaya kita mengklarifikasi informasi yang datang. Betul atau tidak informasi tersebut? Dari siapa informasi tersebut kita dapatkan? Orang terpercaya atau tidak? Ya enggak? Nah itu langkah-langkah step-step itu merupakan proses daripada tabayun. Nah, hikmah daripada tabayun. Hikmahnya apa? Dengan belajar tabayun maka kita bisa berhati-hati dalam apa enggak? Menerima berita ya. Walaupun ada informasi jelek, belum tentu kok saya kenal dia baik kok. Ya enggak ya? Dia sopan kok. Jadi informasi tersebut bisa kita abaikan kalau itu tidak benar. Berikutnya, dengan belajar tabayun maka kita sudah menjaga persatuan dan kesatuan. Ini kita pembelajaran mengenai PJBL, Project Based Learning ya, Project Based Learning. Di mana di sini kalian disuruh menganalisa suatu kasus. Nanti akan Ibu tampilkan sebuah video. Kalian analisa kasus tersebut, kemudian kalian cari ya perintah daripada yang di dalam LKPD yang akan Ibu berikan pada kalian. Salah satunya adalah mengapa menghindari ghibah penting dalam membangun hubungan sosial. Kemudian apa yang kalian lakukan ketika kalian mendengar teman kalian menggibahi kalian? Ya, itu adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab dalam kelompok kalian. Selanjutnya, yang akan kalian lakukan langkah-langkah proyek yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Nanti kalian Ibu kelihatan video, kalian identifikasi masalahnya apa, ya kan ya? Masalahnya apa? Kemudian di sini ada pertanyaan esensial yaitu mengapa kita harus menghindari ghibah? Kemudian bagaimana cara melakukan tabayun yang benar? Apa dampak dari ghibah terhadap hubungan antar individu? Ya, namun ini nanti tergantung dari LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ya, karena di sini juga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan esensial yang harus kalian jawab dan kalian buat dalam bentuk proyek. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya kalian lakukan riset atau pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi atau riset tentang tabayun ini bisa kalian buka buka dalam Al-Quran, tentunya dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga Al-Hujurat ayat 6. Kemudian bisa kalian nanti buka YouTube melalui HP kalian, ya. Kemudian buka Google dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menyusun produk kalian. Ini yang akan ditampilkan adalah berupa map, terus kemudian ada poster dan juga ada lagu. Kalian tinggal pilih. Kalian nanti mau nampilkan menggunakan mapping, poster ataupun lagu dan puisi. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil kalian, diskusi kalian di dalam kelas. Kelompok yang kemarin ya, yang sudah kita bentuk ya. Ini kelompok yang kemarin sudah bentuk. Ingat setiap kelompok itu harus ada penelitinya siapa, kemudian penyusunnya siapa, desainer yang membuat desain mappingnya mungkin, ya kan, posternya mungkin itu siapa, kemudian yang jadi presenter dan juga yang jadi sekretaris kalian. Jadi tolong dikoordinir kelompok kalian untuk setiap orang memiliki tugas masing-masing. Oke, nah sekarang tugas kalian mulai dari sekarang Ibu kasih waktu sekian
sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, ini ada LKPD. Silakan kalian baca dengan baik. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ini kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 2? Oke, berarti ini kelompok 3. Ya, sekarang perhatikan, lihat baik-baik, dengarkan baik-baik, cermati dan analisa mengenai video pendek tentang ghibah dan tabayun berikut ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Bagaimana videonya? Asik? Asik. Menyeramkan atau membahagiakan? Menyeramkan. Dari trailernya, ceritanya, ya kan ya? Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kalian menganalisa mengenai drama pendek tersebut tentang ghibah. Nah, sekarang silakan kerjakan proyek kalian mulai dari sekarang. Itu buat ayat ya, Kak ya? Iya, Bu. Iya, tentang surat Al-Hujurat ayat berapa ini? Ini berapa? 12. Ayat 12 ya. Oke, bagus. Jangan lupa LKPD-nya ya diisi. Iya, Bu. Ini kelompok 2 buat apa, Nak? Mapping, Bu. Map mapping. Oke, keren. Tentang penyebab terjadinya ghibah, luar biasa. Iya. Ini kelompok 3 buat apa? Kelompok 3 buat puisi. Oh, berarti harus keren ya. Bacanya juga nanti harus keren. Oke. Ya, waktunya habis. Selesai. Persiapkan diri kalian untuk presentasi. Silakan. Ya, sebelum presentasi, marilah kita ice breaking dulu supaya kita tetap semangat. Kita ice breaking tentang ghibah. 1, 2, 3, terus semangat. Anak-anak, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tabayun pada media sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? Pastikan isi informasi berisi kebenaran. Saya Tias dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara jika suatu informasi telah diverifikasi namun belum ada kejelasan? Terima kasih kepada Tias. Jika ada informasi yang belum jelas dan tidak ada kejelasannya, maka lebih baik mendiamkan saja dan jangan disebarkan. Terima kasih. Wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 membuat proyek mapping yang judulnya penyebab terjadinya ghibah. Hasil diskusi akan disampaikan oleh sahabat kita yaitu Hanum. Kepada Hanum kami persilakan. Di sini kami memilih proyek mind mapping yang berjudul penyebab terjadinya ghibah. Yang pertama, ada membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, balas dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
tak berujung, menyebarkan api yang membakar diam. Tak sadar, setiap kata adalah luka, meninggalkan bekas yang sulit hilang. Karena kebenaran jauh lebih mulia dari kibah yang membunuh. Dengan tabayun, hati lebih tenang, saling menghormati, menjaga keharmonisan. Karena kebenaran selalu membawa kedamaian, sedangkan kebohongan hanyalah menambah beban. Beri aplaus. Nah, itu tadi hasil diskusi kalian sangat luar biasa, anak-anak cerdas dan anak-anak hebat. Ya, memang benar cari informasi, mencari menambah wawasan bisa kalian lakukan dengan melihat sosial media. Nah, sekarang ayo kita melakukan kesimpulan daripada materi kita hari ini mengenai ghibah dan tabayun. Kembali kita bahas tentang ghibah dan tabayun. Loh, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan. Ya, 1. Amarah yang tidak kendali. 2. amarah yang tidak terkendali. 2. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Sikap egois. 3. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Iya. Yo, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan. Iya, silakan. Tabayun dengan sosial media. Oke. Dengan sosial media ada 3, Bu. Iya. Yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Oke. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar. 2. Pastikan isi informasi bisa kebenaran. 3. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Oke, ada 3 cara tabayun dengan sosial media ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa informasi atau sumber itu dari orang yang benar. Kemudian waktunya, jangan informasi itu sebenarnya sudah lama 2 tahun yang lalu, tetapi hebohnya sekarang ya. Oke, itu tadi kesimpulan dari kita. Alhamdulillah dengan kesimpulan berarti Ibu anggap materi kita hari ini selesai ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu kalian. Selanjutnya adalah refleksi. Coba dilihat di sini ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa perasaan kalian setelah belajar tentang ghibah dan tabayun? Apa sih perasaan kalian? Kalau seandainya kalian sedih dengan pelajaran ini, dengan materi ini, buat emoticon menangis. Kalau kalian senang dengan pelajaran hari ini, buat emoticon cinta besar. Kalau kalian tidak suka, buat emoticon iya. Oke, satu-satu. Apa perasaanmu Meli setelah mempelajari pelajaran ini? Cinta. Thank you. Lanjut ya. Oh my god. Aku di gereja setelah belajar materi ini. Oh, sedih. Kenapa gereja? Karena sering Hei, ingat salah satu cara menghindari kita mengintrospeksi diri. Ya, jadi kita sama-sama astagfirullahaladzim. Ini adalah hal yang bagus, hal yang jujur, ya, refleksi yang jujur dari Dwija. Tepuk tangan dulu untuk Dwija dong. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini, kedepannya kita bisa lebih berintrospeksi diri, lebih menghargai orang lain dan berusaha menghindari ghibah, ya, yang akan merusak hubungan harmonis antara kita dengan teman dan juga lingkungan. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang rukhsah ataupun keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian baca di buku buku pelajaran yang sudah Ibu bagikan ataupun kalian cari di sosial media mengenai rukhsah. Paham ya, Nak ya? Oke. Marilah untuk menutup pembelajaran kita hari ini sama-sama kita mengucap lafaz alhamdulillah. Ya, sekarang kita siap-siap untuk berdoa setelah belajar sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini.
Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Silakan. Iya, Enggal, silakan Enggal. Semua siap. Doa. Baiklah nak, Ibu akhiri materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat. Ibu akhiri